Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dan jamaah Masjid Taubah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Ikhwah, kita sudah masuk pada pembahasan tentang haji dan umroh. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan hukum seorang wanita pergi safar dengan tanpa mahram. Berikutnya babun nahi anil ihrami bil haji fi ghairi asyhuril hajj. Bab larangan berihram untuk haji fi ghairi asyhuril hajj, di selain bulan-bulan haji. Ikhwah, di dalam Islam ada yang disebut dengan bulan-bulan haji. Bulan haji itu dimulai dari Syawal, ya, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu disebut dengan bulan-bulan haji, ya. Itu yang disebut dengan bulan haji. Hanya ada tiga, ya, tiga. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Demikian ikhwah. Itu dikatakan dengan bulan haji. Bagi mereka yang mau haji, maka dilarang dia berihram di selain bulan haji ini. Apa yang dimaksud dengan berihram di sini? Kan sepengetahuan kita ya haji dimulai dari tanggal 8. Ya. Apa ada di bulan Syawal? Begini ikhwah. Pada dasarnya haji itu tanggal 8 itu dan seterusnya itu merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji. Ya, puncak pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan haji itu sendiri ada 3 macam. Ada haji ifrad namanya. Haji ifrad ini yaitu seorang yang niatnya hanya untuk haji saja. Yang kedua haji al-qarn, ya. Haji yang menggabungkan antara umroh dan haji. Kemudian haji tamattu'. Haji tamattu' ini dia pergi haji tapi umroh dulu, kemudian tahallul, lantas dia haji. Begini ikhwah. Untuk haji tamattu' ini ikhwah, ya, haji tamattu' ini di mana seorang ketika dia pergi ke Mekah
dengan niat haji itu kalau di Indonesia bulan Syawal udah pergi, udah berangkat kloter pertama. Belum sepertinya ya. Di mungkin pertengahan Syawal atau di akhir Syawal. Demikian ikhwah. Kalau dia haji tamattu, dia kan harus umroh dulu. Ya. Umroh untuk haji. Jadi ketika dia pergi ke Mekah, ya, ketika dia pergi ke Mekah, sampai di Mekah dia umroh dulu. Umroh untuk haji. Ya. Setelah umroh dia tahallul. Udah? Setelah tahallul ya dia nunggu. Tahallul ini ikhwah, yaitu setelah dia cukur, di mana sudah boleh dia memakai pakaian yang biasa. Itu tahallul namanya. Kemudian apa? Dia menunggu nanti musim haji. Itu dia. Ketika dia sampai musim haji tanggal 8 Dzulhijjah, maka dia kembali berihram. Ya. Kalau untuk haji tamattu, kita dari Indonesia lah ya. Untuk haji tamattu dari dia Indonesia, ya, dia sudah mulai siap-siap haji. Ketika sampai dia nanti di Yalamlam, karena untuk orang Indonesia itu mikotnya di Yalamlam. Mikotnya di Yalamlam. Ya, kalau naik pesawat pas berada di atas Yalamlam, ya, itu pilot pesawat akan ngasih tahu pramugaranya bahwasanya kita sekarang sedang berada di Yalamlam, silahkan niat untuk umroh haji dan pakai ihram. Biasanya dari asrama haji itu sudah pakai pakaian ihram. Nanti ketika lewat di atas Yalamlam tinggal niat. Itu ikhwah. Walaupun banyak juga yang dari Indonesia biasa-biasa saja ambil miqatnya di Jeddah. Itu dia. Tapi yang sahih ambil miqatnya di mana? Di Yalamlam. Jadi gimana? Dari Indonesia kita sudah pakai pakaian ihram. Niatnya nanti ketika kita berada di atas Yalamlam. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian ke Mekah berumroh untuk haji. Setelah selesai tawaf, sa'i, kemudian tahallul, sudah boleh pakai pakaian biasa. Kemudian nunggu sampai haji tanggal 8-nya. Itu ikhwah. Makanya kalau orang yang kloter pertama, ikhwah, kloter pertama mereka nggak langsung ke Mekah, mereka ke Madinah dulu. Ke Madinah dulu mereka di sana, ya. Baru ketika mereka mendekati misalnya 10 hari sebelum haji atau 10 hari belum haji itu berdatangan tuh yang kloter-kloter pertama yang langsung ke Madinah. Mereka kalau dari Madinah tentu mikotnya dari mana? Dari Bir Ali. Mereka dari Madinah ambil mikot Bir Ali atau di Dzul Hulaifah, kemudian sampai di Mekah berihram, kan umroh ya kan, tawaf, kemudian tahallul, udah selesai. Nunggu sampai haji. Intinya dia sudah pakai pakaian biasa. Ya, sudah pakai pakaian biasa. Kemudian ketika di tanggal 8, maka mulai lagi memakai pakaian ihram. Untuk apa? Hajinya. Untuk hajinya. Itu ikhwah. Itu dikatakan haji tamattu. Terpisah antara umroh dengan haji. Ini kan haji tamattu. Ini kan ada yang berangkat di kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga. Pelaksanaan ihramnya itu, pelaksanaan umrohnya yang untuk haji itu, yang tadi kan dipisah tuh, haji tamattu antara umroh dengan haji kan dipisah, ya. Jadi pelaksanaan umrohnya itu harus di bulan haji. Bulan haji itu yaitu Syawal.
Zulqa'dah dan di Zulhijjah. Ya, Zulhijjah tentunya hanya tanggal 10 baru bisanya. Itu ikhwah. Jadi kalau dia berangkatnya dari Indonesia di bulan Sya'ban, kemudian pergi umroh untuk haji, nggak bisa. Kalau umroh biasa bisa, umroh haji nggak bisa. Demikian, karena umroh biasa itu ya selain haji. Demikian ikhwah. Itu dikatakan bulan haji. Ya, kalau hajinya haji ifrad, dia ketika masuk ke Mekah niatnya hanya untuk haji, tidak ada umroh. Ya, kalau kalau ucapannya labbaik Allahumma hajjan, itu aja. La sum'ata fiha wala riya'an, karena hanya haji aja. Sampai di Mekah mereka tawaf qudum, sa'i, dan menunggu hingga tanggal 8 dalam kondisi tidak tahallul. Pakai ihram terus. Itu ikhwah. Kalau tadi tamattu kan dia kan tahallul. Udah pakai baju biasa. Sudah boleh semuanya. Hingga nanti tanggal 8 pakai baju ihram lagi. Tapi haji ifrad enggak. Sejak dia selesai sa'i, tawaf qudum dan sa'i, dia belum tahallul. Terus dalam keadaan pakai ihram. Jadi kalau dia niatnya haji ifrad sebulan dia pakai ihram. Sampai nunggu haji tanggal 8-nya. Demikian ikhwah. Dan untuk haji ifrad ini dia tidak ada potong sembelih hewan. Haji tamattu masih tanggal 10 itu dia disyariatkan untuk potong hadiyu. Kalau haji ifrad enggak, hanya haji aja, dia enggak ada umroh. Haji qiran dia niatnya haji sekaligus umroh, jadi sekali jalan. Ya. Ucapannya labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Umratan wa hajjan. La sum'ata fiha wa rari'an. Jadi gimana? Sama seperti haji ifrad. Dia begitu masuk, dia dari Mekah, dari miqat sudah pakai pakaian ihram, sampai di Mekah, kemudian dia tawaf dan sa'i, sawaf kudum, kemudian menunggu tanggal 8-nya dia tetap berihram. Berarti nggak boleh potong kuku. Berapa lama itu? Tergantung dia berapa lama dia. Dia antara tawaf kudumnya dengan hajinya. Kalau dia sampai ke Mekahnya bulan Syawal, berarti Syawal, Dzulqa'dah, ihram terus itu. Pakai pakaian ihram terus. Jadi ya nggak boleh potong kuku. Pokoknya kemana ihram terus lah. Pakai pakaian ihram yang dua potong itu. Itu repotnya kalau haji ifrad dengan haji qiran. Makanya biasanya haji ifrad dan haji qiran ini dekat-dekat, dia sudah dekat-dekat masuk Zulhijjah, supaya antara ihram dengan antara tawaf kudumnya dengan hajinya nggak lama. Demikian ikhwah. Bedanya dengan haji antara qiran dengan ifrad, yaitu kalau haji qiran tetap sembelih dan nyembelih. Kalau ifrad tadi tidak. Itu bedanya. Jadi bedanya di mana tadi? Di ucapan yang pertamanya, kalau haji ifrad itu dari al-fardu. Fardu kan satu. Jadi hanya haji aja, ifrad. Qiran digabungkan antara umroh dan haji. Makanya kalau haji ifrad, labbaik Allahumma hajjan, itu saja. Kalau haji qiran, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Itu satu bedanya. Begitu dia melaksanakan haji tawaf kudum, antara qiran dengan ifrad sama. Begitu selesai sa'i tidak ada tahallul. Dia pakai ihram terus sampai apa? Sampai haji. Itu dia. Dah sama. Nanti di tanggal 10-nya beda. Di tanggal 10-nya bagaimana? Tanggal 10-nya untuk haji ifrad tidak disyariatkan, tidak wajib harus sembelih hewan. Untuk haji qiran sembelih hewan. Itu ikhwah. Itu aja perbedaannya. Makanya umumnya orang banyak dengan haji tamattu.
Jadi ada umrohnya, ada hajinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah dia. Nah, dilarang melakukan haji, ihramnya haji di selain bulan-bulan haji. Ya, misalnya di Ramadan misalnya. Dia pergi hajinya Ramadan, begitu masuk Mekah dia umroh niat umroh haji, nggak bisa. Ya, harus di bulan Syawal. Kalau dia mau seperti itu haji tamattu di bulan Syawal baru dibolehkan. Tapi kalau dia masih di bulan Ramadan belum boleh. Demikian ikhwan. Misalnya kan dia masuk di bulan Ramadan. Biasanya kan pemerintah Saudi setelah bulan Syawal itu pertengahan sudah mulai pembersihan itu. Yang umroh sudah mulai dipulang-pulangkan semua. Demikian. Mungkin dia nyelinap kan di gunung-gunung Mekah itu nggak tahulah kita. Demikian ikhwah. Tapi nanti bagaimana? Ya ketika masuk bulan Syawal dia harus umroh haji. Nggak bisa dia di Ramadan tuh umroh haji. Atau terserah dia mau di bulan Syawalnya, bulan Zulqa'dahnya, demikian. Babun nahi 'anil ihrami bil haji fi ghairi asyrul hajj. Bab larangan melaksanakan ihram haji di selain bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji tadi apa aja? Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Bisa terbayangkan yang saya apa ini kan? Qala ta'ala, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ahillah, bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bulan sabit itu menunjukkan ketentuan waktu untuk manusia dan juga dalam ketentuan dalam melaksanakan haji. Qala ta'ala, faman fardha fihinnal hajja. Barang siapa yang sudah diwajibkan fihinna di bulan tersebut. Nah, jadi dari sini penulis mengatakan berdalilkan bahwasanya barang siapa yang sudah diwajibkan haji fihinna di sini pada bulan-bulan haji yang dimaksud. Yaitu Al-Baqarah 197. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala la yuhramu bil haji illa fi ashhuril hajj. Tidak boleh berihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji. Fa inna man min sunnatil haji an tuhrama fil haji fi asyhuril hurum. Di antara ketentuan pelaksanaan haji yaitu kamu berihram haji di bulan-bulan haji. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, asyhurul hajj yang dimaksud dengan bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, wa asyara min Dzulhijjah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Terus kalau tanggal 11 nggak boleh kita memulai haji, mulai ihram umroh untuk haji. Atau tanggal 20 Zulhijjah boleh kita berumrah untuk haji? Hah? Boleh? Boleh nggak kita berihram kan bulan haji itu termasuk Dzulqa'dah. Boleh nggak kita berihram untuk haji di tanggal 20 Dzulqa'dah? Ya nggak bisa lah ikhwah. Kan haji sudah selesai. Haji sudah selesai tanggal 12 sudah selesai. Haji puncak-puncaknya itu kan tanggal 10. Ya kan? Tanggal 10. Tanggal 11 itu sudah melontar di 3 jumroh. Tanggal 12 melontar 3 jumroh. Bagi yang nggak mau nafar, hanya mau nafar awal di tanggal 12 sebelum dia balik ke tenda dia harus keluar dari Mina. Catatannya sebelum maghrib dia harus sudah keluar ke Mina menuju Mekah. Tapi kalau mau dia nafar sani, silahkan dia tinggal tetap di malam tanggal 13 dan melontar lagi di tanggal 13. Itu ikhwah. Selesailah. Setelah tanggal 13 selesai. Kecuali orang yang belum sempat tawaf ifadah, yang seharusnya dilakukan tanggal 10, dia nggak sempat, ya karena ramai, maka dia boleh setelah dia pulang ke Mekah melakukan tawaf ifadah. Demikian ikhwah.
Dan tawaf ifadah itu tidak harus pakai ihram. Tidak harus pakai baju ihram. Udah tahallul tawaf ifadah. Orang melakukan tawaf ifadah itu sudah tahallul. Tapi tahallul sughra namanya. Boleh pakai pakaian apapun, yang nggak boleh yaitu hubungan suami istri. Tapi kalau sudah tawaf ifadah baru sudah dibolehkan semuanya. Itu ikhwah. Yang memang masih membayang-bayangkan, nantilah kalau sudah haji insyaallah. Baru agak jelas dia. Baru jalehnya kalau udah haji. Tapi kalau belum memang sih agak ngawang-ngawang gitu. Ya kan, masih ngawang kan? Ngambang-ngambang kan? Demikian ikhwan. Taib. Itulah dia. Ya, jadi kalau tanggal dia umroh untuk hajinya tanggal misal tanggal 15, loh, hajinya sudah selesai. Umroh haji itu kan sebelum haji. Allahu a'lam. Kama thabata dzalika an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. 2. La yajuzul ihram qabla al-miqatiz zamani. Tidak boleh berihram sebelum miqat zaman. Ikhwah, miqat itu ada 2. Miqat zamani, miqat makani. Nah, miqat zamani, miqat yang terkait dengan zaman, dengan waktu, itu adalah bulan-bulan haji. Miqat makani yaitu miqat yang terkait dengan tempat, terkait dengan dia dari arah mana. Kalau dari arah Indonesia ya Lamlam, kalau dia nanti dari arah Madinah nanti di Dzulhulaifah, kalau dia nanti dari arah Syam nanti dari Rabiq begitu. Jadi ada tempat-tempatnya, itu namanya miqat makani. Miqat yang terkait dengan tempat. Ada miqat zamani, miqat terkait dengan zaman, terkait dengan waktu, yaitu hanya di bulan-bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kama dalla ala dzalika hadzal bab, hadisul bab, sebagaimana disebutkan dalam hadis bab ini. Wa huwa in kana mauqufan falahu hukmul marfu' kama la yakhfa. Walaupun hadis ini adalah ucapan Ibnu Abbas, tapi hukumnya hukum marfu'. Ikhwah, sebuah hadis apabila diakhiri dengan ucapan sahabat atau perbuatan sahabat, itu dikatakan hadis mauquf. Tapi kalau hadis tersebut diakhiri dengan ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah atau diamnya Rasulullah, maka itu dikatakan hadis marfu'. Ya, maka itu dikatakan hadis marfu'. Makanya dikatakan walaupun hadis ini hadis mauquf, apa maksudnya di mauquf tadi? Yang dinisbatkan ke sahabat, hukumnya hukum marfu', yaitu yang disebutkan kepada Rasulullah. Jadi walaupun ini kan ucapan Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas mengatakan la yuhramul bil haji illa fi asyhuril haram. Tidak ada ihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji. Ini kan perkataan Ibnu Abbas, tapi hukumnya hukum marfu', yaitu hukum dihukumi itu sama seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Abbas tidak akan mungkin berbicara kecuali apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikatakan wa in kana mauqufan falahu hukmul marfu'i kama la yakhfa. Walaupun ini hadis yang mauquf, apa tadi mauquf? Hadis mauquf, hadis yang dinisbatkan kepada sahabat, namun hukumnya hukum marfu', yaitu hadis marfu', yaitu yang disebutkan kepada Rasulullah SAW. Wa yadullu ala dzalika siyaq. Ini bisa dilihat dari konteks hadis. Fa qauluhu fa inna min sunnatil hajj, yaitu sesungguhnya sunnah haji adalah berihram di bulan-bulan haji. Sunnah haji, sunnah itu kan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Makanya dikatakan walaupun ucapannya ucapan Ibnu Abbas, tapi hukumnya hukum sama ucapan Rasulullah SAW. Karena dikatakan sunnah. Sunnah itu adalah Rasulullah. Kasarihi fi raf'i, ini seperti yang jelas sekali hukumnya hukum marfu'. Allahu a'lam. Qala Ibnu Katsir fi tafsir Al-Qur'anil 'Azim.
wa qawlu bi annahu la yasihul ihram bil haji illa fi ashhurihi marwiyun an Ibnu Abbas wa Jabir wa bihi yaqulu Atha wa Tawus wa Mujahid rahimahumullah. Pernyataan yang mengatakan tidak sahih, tidak sah apabila berihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jabir, dan ini juga pendapat Atha bin Rabah, demikian juga Tawus dan Mujahid rahimahumullah. Wad dalilu alaihi, dalilnya adalah al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Jadi enggak semua bulan. Wa zahiru takdir al-akhir alladhi dhahaba ilain nuhat, dan zahirnya yaitu sebagaimana zahirnya yaitu di situ ada sebangsa lafaz yang tidak nampak sebagaimana dikatakan oleh ahli nahwu, bahwa anna waqtul hajj asyhurul ma'lumat, bahwasanya waktu haji itu di bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Kan ayat mengatakan al-hajju asyhurum ma'lumat. Kalau kita artikan secara literal, haji itu bulan-bulan yang sudah ditentukan. Itu artinya haji, al-hajju, haji, asyhurum ma'lumat, bulan-bulan yang telah ditentukan. Apa maksudnya? Kan nggak ada hubungan. Haji, bulan-bulan yang sudah ditentukan. Jadi di sini sepertinya ada satu lafaz, ya, satu lafaz yang menyambung kedua ini. Ikhwah, apakah bisa kalimatnya ini? Haji, bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Kan bukan kalimat yang bagus, ya. Kalau kita katakan ini kalimat yang sepertinya nggak sempurna, tapi ini balaghahnya Quran. Di situ ada satu lafaz yang tersembunyi. Apa maksudnya? Al-hajj, waktul haji, yaitu waktu haji, asyhur ma'lumat, waktu haji itu dilaksanakan di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Itu maksudnya. Fa khassasahu biha min bainis sa'ir syuhur sana. Oleh karena itu berarti untuk haji dikhususkan di bulan-bulan tertentu dari bulan-bulan yang setahun. Berarti dari mulai tanggal di atas tanggal 13 misalnya, ya, 13 Zulhijjah sampai Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, enggak boleh haji. Enggak boleh juga ihram untuk haji. Syawal baru dibolehkan, Zulqa'dah baru dibolehkan. Fadalla ala annahu la yasihu qablaha kamiqatis shalah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak sah pelaksanaan ihram untuk haji sebelumnya, sama seperti waktu-waktu sholat. Waktu sholat zuhur, barang siapa yang sholat zuhur jam 10 pagi diterima? Nggak terima. Barang siapa yang sholat subuh yaitu jam 3 pagi, nggak diterima. Barang siapa yang sholat asar jam 8 malam, yang nggak diterima. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan untuk orang-orang mukmin, ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Demikian juga haji, ya, nggak sembarangan orang mau haji. Summa saqa athar Ibnu Abbas wa riwayatihi summa qala, kemudian beliau menyebutkan athar Ibnu Abbas dan riwayat-riwayatnya. Lantas beliau mengatakan wa qaulu sahabi minas sunnah, perkataan Ibnu Abbas yaitu dengan pernyataan Ibnu Abbas yang mengatakan termasuk sunnah, kadza fi hukmil marfu inda aktsarin. Ini menunjukkan bahwasanya hukumnya hukum marfu, sama seperti ucapan Rasulullah SAW menurut mayoritas para ulama. Wala siyama qaul Ibnu Abbas tafsiran Al-Qur'an wa huwa turjumani. Wa turjumanu. Apalagi kalau ini adalah ucapan Ibnu Abbas sebagai tafsiran dari ayat. Wa qad urada fi hadis marfu qala Ibnu Mardawai. Bahwasanya tercantum dalam hadis marfu dari Ibnu Mardawai, haddatsana Abdul Baqi, telah bercerita kepada kami Abdul Baqi, qala haddatsana Nafi', qala haddatsana Hasan bin Musanna, qala haddatsana Abu Hudzaifah, qala haddatsana Sufyan an Abi Zubair, an Jabir, dari Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yambaghi li ahadin ayyuhrama bil haji illa fi asyhuril hajj. Tidak boleh seorang itu berihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji. Wa isnaduhu la ba'sa bihi. Sanadnya itu enggak apa-apa.
Lakin rawahu Syafi'i wal Baihaqi min tariq Ibnu Jurayj, hanya saja diriwayatkan dari Syafi'i dan Imam Baihaqi melalui jalur Ibnu Jurayj dari Abi Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah, bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdullah yas'alu ayyuhal bil haji qabla ayahillu bil haji qabla ashur, apakah boleh dia bertahallul dengan haji sebelum bulan-bulan haji? Qala la, katanya tidak. Demikian ikhwah. Jadi sudah jelas ya. Wa hadzal mauqufu as-sahhu wa athbatu minal marfu'. Dan hadis yang mauquf, maksudnya hadis mauquf nih Ibnu Abbas, itu jelas lebih kuat ketimbang hadis marfu'. Maksudnya hadis marfu' yang tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih. Wa yanbaghi hina idzin madhhabu sahabi yataqawwa biqauli Ibnu Abbas min as-sanati alla yuhram bil haji illa fi asyurihi wallahu alam. Jadi jelaslah bahwasanya mazhab sahabat yaitu semakin dikuatkan yataqawwa, semakin dikuatkan dengan ucapan Ibnu Abbas bahwasanya termasuk sunnah tidak boleh berihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji. Qala Syaukani fi Nail Autar, berkata Imam Syaukani dalam kitab Nail Autar, illa innahu yuqawwil mana' min al-ihram qabla asyhurul hajj, bahwasanya hanya saja dikuatkan larangan berihram sebelum bulan-bulan haji. Annallahu subhanahu wa ta'ala daraba li a'mal hajj asyuran ma'luman, bahwasanya Rasulullah subhanahu wa ta'ala menetapkan praktek pelaksanaan ibadah haji itu pada hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu. Wal ihramu amalu min a'mal hajj, dan berihram maksudnya umrah haji itu termasuk amalan haji. Faman idda'ana yasihu qablaha fa alai dalil, barang siapa yang mengatakan sebelum boleh sah kalau dilakukan sebelum bulan-bulan haji, maka silakan datangkan dalil. Yang ketiga, la yajuzul ihram bil haji qabla al miqatil makani, tidak boleh berihram untuk haji sebelum miqat makani. Apa tadi miqat makani? Miqat yang terkait dengan tempat. Qala al-Bukhari, berkata Bukhari, wa qala Utsman radhiyallahu anhu ayyuhram minal Khurasan au Karmanan, bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu membenci kalau berihram dimulai dari Khurasan dan Karmanan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini ya terkait dengan haji tadi. Sedikit ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita rinci karena masih ada waktu. Ketika kita melaksanakan haji tamattu itu berarti dipisahkan antara ihram dengan haji. Jadi ikhwah, ketika kita dari Indonesia misalnya, dari asrama haji lah kalau orang Medan ya, dari asrama haji, kalau dia ikhwah, dia kloter pertengahan sampai terakhir, artinya yang rutenya itu KNO MDN, Kuala Namu, KNO Mekah, yang jalurnya Medan langsung Mekah, ya, saya ulangi, yang jalur Medan langsung Mekah, maka mempakailah ihram, ya, mulai dari asrama haji, karena di asrama haji itu kan ada hotel, demikian, ya. Ya kalau dia mau pakai baju-baju kaos silakan, karena kan belum mulai, tapi sudah siapkan. Kalau bisa celana dalam juga sudah dibuka. Ya kalau risih ya udah pakai aja dulu. Tapi nanti ketika mikot harus dibuka, jangan lupa. Iya, kadang-kadang udah pakai mikot dia. Labbaik Allahumma sampai Mekah pakai celana dalam masih. Itu ikhwan kan enggak boleh. Harus memang blong. Ya memang gundal-gandul lah, gimana lagi begitu. Yang begitu. Jadi kalau khawatir lupa, buka semua, tinggal pakai ihram, dah. Tapi nanti sebutan labbaik Allahumma umratan lil hajj nanti ketika berada di atas ya lam. Demikian ikhwah. Karena kalau kita nanti di atas pesawat baru buka sana buka sini, repot sekali, ya kan? Baik, sudah mandi di sini, kemudian pakai pakaian umroh, begitu nanti pilot mengatakan dear messenger, gitu kan, bahwasanya Anda sekarang berada di atas miqat ya lam, maka silakan ambil miqat. Disitulah kita katakan labbaik Allahumma
labbaik Allahumma umratan lil hajj. Ya. Labbaik Allahumma umratan lil hajj. Sudah, kita nanti selesai, karena kan sudah pakai ihram nih. Ya. Nggak boleh mandi juga di pesawat, karena memang sunnahnya kan mandi. Ya. Dari sini kita sudah mandi dari asrama haji. Demikian ikhwah. Udah sampai nanti pun kalau dari asrama haji kita nggak ke tempat terminal penumpang biasa. Itu dia ke kargo nanti larinya. Antum tahu ketika kita masuk setelah ambil tiket, kalau terminal kan ujung tuh. Ini enggak, yang ke kargo. Di situ nanti naiknya, bukan dari sana. Itu nanti pintu gerbangnya dibuka. Demikian ikhwah. Udah sampai di Mekah ya sudah berihram. Karena posisi kita sudah sedang berihram. Berihram, kemudian yang mungkin ambil hotel lah kan, dan dapat hotel makan, tapi posisi sedang berihram. Maka semua larangan-larangan ihram nggak dibolehkan. Potong kuku, pakai wangian, apalagi nikah, macam nggak ada tempat lain kan nikah. Tunggulah, sabar sedikit gitu kan. Demikian. Udah, jadi setelah itu sudah selesai tawaf, sa'i, kemudian tahallul, udah kembali pakai pakaian biasa. Udah tahu seperti biasa. Kalau itu mau kawin lah, terserah. Mana tahu nampai penumpang ada cocok kan gitu, sepakat pula dia. Demikian. Udah tahallul, udah selesai. Nanti apa kerjanya? Ya kan sholat Masjidil Haram. Itu ikhwah. Kalau yang kloter pertama hingga pertengahan, artinya yang jalurnya Medan, KNO, MDN, Kuala Namu langsung Madinah, nggak usah pakai ihram dia. Nggak usah pakai ihram, karena dia mau ke Madinah. Udah, nanti dia Madinah mungkin 20 hari. Ketika dia mau dari Madinah mau ke Mekah, baru nanti mereka berihram. Ambil mikotnya di mana? Di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah. Demikian ikhwah. Karena dia mau ke Mekah, ambil mikot ini mikot apa tadi namanya? Makani. Mikot Makani, dia ke Mekah, umroh, ya, tawaf, haji, kemudian tahallul, udah sama-sama nunggu tanggal 8. Udah. Kalau yang ifrad dan qiron tadi, ya, begitu dia ke Mekah langsung melakukan tawaf kudum, sa'i, dan tidak ada tahallul. Itu qiron dan ifrad. Dia tetap pakai pakaian ihram, ke hotel kemana-mana tetap dia pakai pakaian ihram terus. Kalau 10 hari lah. Demikian ikhwah. Udah. Begitu terus sampai nanti dia haji. Sampai tanggal 8 terus berihram. Tadi bedanya apa antara qiron dengan ifrad? Pertama di ucapan tadi, ya, kalau ifrad yaitu labbaik Allahumma hajjan la sum'ata fiha wala riya'an. Kalau dia qiron, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Gitu. Udah, kemudian nanti kalau ifrad tidak perlu menyembelih, kalau qiron menyembelih. Baik. Sampailah musim haji tanggal 8. Ya, disunahkan untuk tanggal 8-nya itu ke Mina. Di Mina itu disebut dengan hari Tarwiyah. Kenapa hari dikatakan hari Tarwiyah? Pada saat itu Rasulullah menyediakan perbekalan, karena besok kan mau wukuf di Arafah. Perlu persiapan untuk minum unta, persiapan mereka untuk makan dan seterusnya. Itu di tanggal 8, itu di Mina. Di Mina, hanya saja banyak orang Indonesia nggak ke Mina langsung, ke Arafah. Jadi malam tanggal 8 itu nggak ke Mina, langsung ke Arafah. Demikian untuk wukuf besok. Demikian. Boleh nggak? Nggak ada masalah. Karena tidak termasuk rukun. Yang namanya hari Tarwiyah itu nggak termasuk rukun. Tapi banyak juga orang Indonesia yang dia melepaskan diri dari rombongan akhirnya, dan mereka jalan sendiri ke Mina ini tanggal 8. Nanti bertemunya dengan jemaahnya lagi di tanggal 9-nya di Padang Arafah, karena ada tenda-tendanya. Itu ikhwah. Baik. Jadi tanggal 8 di Mina, ya, di Mina sudah mulai pakaian ihram. Kemudian besoknya
besoknya sebelum zuhur, ya mungkin tanggal 10 itu sudah mulai bergerak semua jamaah ke padang Arafah. Karena zuhur harus sudah di situ. Jadi pagi itu udah bergerak semua, macet lah mulai macet. Demikian ikhwah, ke sana udah zuhur harus sudah di situ. Kemudian masuk waktu zuhur, jamak zuhur, jamak takdim 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Dan kalau yang berada di Masjid Namirah itu ada khutbahnya, karena Rasulullah pada waktu itu khutbah. Mulailah jamaah haji berwukuf di padang Arafah dari mulai zuhur ya sampai matahari terbenam. Dia tetap berada di padang Arafah. Setelah matahari terbenam, mulailah jemaah haji bergerak ke Muzdalifah. Berarti malam tanggal 10-nya ya. Kalau orang Arab, kalau hijrahnya begitu terbenam matahari itu kan sudah tanggal 10. Karena maghrib kan sudah tanggal 10. Jadi ini malam tanggal 10-nya, setelah matahari terbenam, semua jemaah haji bergerak ke Muzdalifah. Disitulah mereka ada yang ambil batu segala macam. Nanti sholatnya maghrib dan isya di Muzdalifah, tapi jamak takhir di sana. Karena nggak sempat kalau jamak takdim. Ya jamak takhir di sana. Kemudian ya udah bermalam di Muzdalifah. Di Muzdalifah ini ikhwah tidak ada tenda. Beda dengan di Arafah. Di Arafah ada tenda ikhwah. Di Arafah itu sudah ada tenda, di sela-sela tenda itu banyak pohon-pohon, insyaallah. Dan tidak harus naik ke Jabal Rahmah itu. Jangan dikira kalau dia di bawah tugu putih itu udah paling afdal, enggak. Yang penting dia berada di daerah padang Arafah. Dan Masjid Namirah separuh padang Arafah, separuh enggak padang Arafah. Nah, itu dia. Kalau mau berada di Masjid Namirah, harus lihat batasnya mana. Karena Masjid Namirah itu separuh padang Arafah, separuh lagi nggak padang Arafah. Demikian ikhwah. Jadi udah bergerak malamlah di Muzdalifah, ya persiapan untuk melontar besok hingga sholat subuh. Di tanggal berapa itu sholat subuhnya? 10 ya. Ingat, sholat subuh tanggal 10. Setelah sholat subuh, sebelum matahari terbit, kan dari sholat subuh ke matahari terbit kan ada paling nggak 1 jam gitu kan. Nah, setelah sholat subuh maka bergeraklah jamaah haji ke Mina. Bergerak jamaah haji ke Mina. Ya kalau untuk jamaah biasanya bergerak ke Mina cari tenda dulu tempat tinggal dia. Udah. Kemudian ikhwah melontar di tanggal 10 itu hanya melontar 1 jumroh, yaitu jumroh Aqobah. Kalau kita dari Mina pertama dapat jumroh Sughra, Wusta, Kubro, yaitu yang dekat dengan Mekah. Itu ikhwah, yang dekat dengan Masjidil Haram. Makanya yang Kubro, yang terakhir. Itu aja yang dilontar. Dilontar dengan 7 batu kecil. Jangan pakai batu-batu mangga. Dan dikira setan dilempar ini, benjol pun tidak. Kan pakai 7 batu mangga, tangkap polisi nanti di situ. Mau ngapain? Melempar setan, batu kelapa tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, marah polisi nanti. Cukup dengan batu kecil. Udah, setelah melontar jumroh Aqobah atau jumroh Kubro, balik ke tenda. Tempat tidur, tempat kita. Udah. Besok melontar 3 jumroh. Balik ke tenda, ikhwah. Di tanggal 10 itu kegiatan yang paling padat. Pertama ikhwah, melontar, nyembelih hewan, tawaf ifadah, kemudian tahallul, cukur. Jadi ada melontar, nyembelih hewan, tahallul, atau tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah ini kan di Masjidil Haram, bukan lagi di Mina.
Makanya bagi orang-orang yang kuat di tanggal 10 itu ikhwah, begitu dia dia di Muzdalifah, ya, Muzdalifah, dia langsung ke Mekah di tanggal 10 itu. Langsung ke Mekah, tawaf ifadah, baru balik ke Mina melontar. Atau dia melontar dulu, karena terserah mau melontar dulu, mau tawaf dulu, mau tahallul, terserah, nggak ada apa-apa. Pokoknya 4 ini dilakukan. Makanya yang paling padat, paling capek ini. Udah. Kalau yang mau melontar langsung pergi tawaf ke Masjidil Haram, itu kan jauh tuh, Anda bisa jalan kaki. Kalaupun ada mungkin taksi, mahal lah kali ya. Demikian. Makanya yang pernah mencoba, kawan-kawan mencoba menyelesaikan hari itu 3 ibadah ini, pulangnya itu sholat isya. Pulangnya sholat isya baru sampai ke tenda lagi di Mina. Karena harus ke Mekah jalan kaki dia, rame-rame. Demikian. Kalau udah bawa istri agak susah lah. Tapi kalau anak-anak muda-muda masih macam-macam saya ini masih bisa, insya Allah. Nah, demikian. Kalau yang nggak sanggup, udah itu saja, melontar, sembelih hewan, tahallul. Tahallul itu gundul. Udah. Jadi kapan tawaf ifadahnya? Nanti kalau sudah balik ke Mekah. Udah. Ini yang nggak, kita ambil yang nggak tawaf aja ya, yang nggak tawaf aja. Udah. Hari ke tanggal 11-nya melontar 3 jumroh. Jumratul Sughra, Wusta dan Kubro. Udah, tanggal 11-nya. Tanggal 12-nya juga begitu, melontar lagi. Jadi nginapnya di Mina itu berapa hari? Malam tanggal 11, malam tanggal 12. Jadi 2 malam tinggal di situ, di tenda itu. Udah. Tanggal 12-nya kalau dia mau nafar awal itu namanya nafar awal lah pokoknya. Udah. Maka sebelum terbenam matahari tanggal 12 dia harus sudah ke Mekah untuk tawaf ifadah. Demikian. Tapi kalau dia mau nafar sani, maka dia balik ke tenda dan dan melontar lagi di tanggal 13. Melontar lagi tanggal 13 3 jumroh. Udah. Setelah melontar, ikhwah, setelah melontar baru pergi ke Mekah. Jadi kegiatan terakhir itu tanggal 13. 14 nggak ada di Mina. Mina kosong. Tapi kalau tanggal 13 itu ikhwah, itu sudah mulai sepi. Kenapa? Karena sebagian hanya nafar awal. Mereka sudah pada sebagian pergi ke Mekah. Baik. Kemudian yang tadinya belum tawaf ifadah, begitu sampai di Mekah, ya. Begitu sampai di Mekah, dia boleh lakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu boleh dilakukan selama dia masih berada di bulan Dzulhijjah. Tapi ingat ikhwah, tahallul yang waktu di tanggal 10 itu sudah pakai pakaian biasa, sudah cukur, tapi tidak boleh hubungan intim. Itu aja terlarang. Sampai nanti dia tawaf ifadah. Kalau dia nanti sudah ke Mekah dan sudah tawaf ifadah, baru semuanya dibolehkan. Itu dia. Ya, dia juga mau hubungan intim di tenda Mina tuh ngapain gimana? Mau bisa ngapa-ngapain? Kita selonjornya susah. Tidur aja di kaki di kepala orang. Begini orang, ini orang gitu. Demikian ikhwan. Kecuali mungkin kalau haji plus itulah ya, haji plus furoda ialah. Kalau haji reguler, ya itulah sempit-sempit. Demikian. Kalau masuk WC-nya ikhwan, WC nunggu sampai 7. So WC. Tanggal ini mungkin jam 3 malam sepi, rupanya tambah rame. Jam 3 malam. Yang mikir ke WC jam 3 malam itu rupanya bukan hanya kita. Ada 15 orang yang lain juga. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia, ya. Kemudian selesailah haji, nanti waktu mau pulang baru tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Begitu ikhwah, pelaksanaan ibadah haji. Mudah insyaallah. Mudah. Dan tidak ada yang sulit. Tapi Ustaz, desak-desakan ikhwah, pemerintah Saudi itu sudah membuat jalur. Kalau desak-desakannya kita satu jalur, nggak apa-apa. Itu yang banyak korban kenapa? Mereka beradu jalur. Yang kemarin tuh sempat ada Afrika itu sampai dipijak-pijak. Mereka membuka blokade sehingga
dia mau melalui jalan lebih dekat ke tendanya. Sementara rombongan jamaah dari sana, mereka dari sini. Ya sudah, beradu. Makanya ikuti aja lah jalur-jalur yang sudah ditentukan oleh polisi setempat. Jangan banyak kali cincong, mati nanti di situ nanti. Demikian, karena banyak jamaah. Coba bayangkan, ini dari sini, ketemu di tengah-tengah, coba. Mau kemana kita pergi? Kalau sudah rame, yang belakang kan dorong. Ya, begitu ya. Sini, wah, penyet lah di tengah. Udahlah, ada yang gimana lah, itu sebabnya. Tapi kalau dia masih satu jalur, rapat juga, udah jalan aja, ikuti aja jalurnya, ikuti aja. Demikian, janganlah tolak-tolak orang, siku orang lah kita, awak kecil. Demikian, ikuti aja, rapat nggak apa-apa, penting ikuti aja jalan. Demikian, nggak apa-apa, rame nggak apa-apa. Ya kadang-kadang ikhwah, sebagian para pembimbing nakut-nakuti, jangan bu, ini bahaya. Enggak bahaya. Kenapa bahaya? Ya, Mas Haji bahaya. Demikian. Dan juga bacaannya enggak ada banyak-banyak bacaannya, ikhwah. Bacaan haji itu kan yang penting tadi itu tadi. Labbaik Allahumma hajjan. Kemudian yang lain kan enggak ada bacaan. Ketika di Arafah, apa bacaan kita? Antum terserah mau baca apa, doa apa terserah. Ketika melontar jumroh, apa bacaannya? Bismillah Allahu Akbar, masa nggak hafal? Demikian. Tapi itu sebagian KBHA mau haji, ini bu doa-doanya. Ya Allah, nenek-nenek kasih doa segini bukan nggak mules dia? Gimana? Belum lagi yang niatnya harus dilafazkan itu. Usolli fardhu zuhri wal asri jam'an wa qasran takdiman. Nenek-nenek disuruh ngingat niat seperti itu. Sementara kan nanti ada jamak takdim, jamak takhir, imaman, makmuman. Gimana jadinya ikhwan? Padahal kalau niat kita sudah cukup kan, enggak harus dilafazkan. Demikian. Ketika di padang Arafah, dia nanti kalau pakai dengan niat dilafazkan nawaitu usolli fardhu zuhri wal asri jam'a takdiman wa qasran makmuman lillahi ta'ala. Nenek-nenek disuruh ngapal itu bukan enggak? Aduh, astagfirullah, itu lagi apa? Demikian. Iya ikhwan, bayangkan ikhwan, dibagi-bagikan waktu mau pergi sekitar 5 lembar. Itu niat aja ikhwan, niat aja. Nenek-nenek apa nggak mules? Itu masih niat, belum lagi bacaan-bacaan yang lain. Inilah bu, bacaan segini, astagfirullah. Udah, demikian. Jadi itu memang ibadah haji, ibadah fisik. Ya, bacanya nggak ada yang khusus. Demikian, nggak ada yang khusus. Demikian. Kalau nggak hafal ya sudah jalan aja, Lempar orang lempar, ya kan? Lempar orang lempar. Tapi yang lempar jangan orang lah, maksudnya. Demikian. Bismillah Allahu Akbar masa nggak hafal sih? Demikian. Jadi ketika kita ke sana apa bacaannya? Labbaik Allahumma labbaik, kan dari kemah dari tenda ke jumrah. Labbaik Allahumma labbaik, kan masa nggak bisa? Apalagi atau takbiran juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, kan itu tanggal 10. Demikian. Boleh silakan. Atau capek takbir, talbiyah, capek talbiyah, takbir. Demikian. Ketika tawaf bacanya terserah bacanya. Paling antara rukun Yaman ke Hajar Aswad. Bacanya apa? Rabbana atina fid dunya, semenjak TK kita sudah hafal. Ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah, enggak usah tambah-tambah lagi. Wa adkhilnal jannata ma'al abror. Ya Ghaffar. Oh, itu tambah-tambahan. Enggak ada itu. Ini kan. Udah. Terus sisa bacanya apa? Terserah, tuh mau baca apa? Ya Allah, ampuni aku, banyak dosa aku ya Allah, ampuni aku. Udah bisa. Demikian. Atau apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Jadi, ikhwah, mudah insyaallah. Ketika kita berada di sofa, memang bacanya ada khusus. Tapi nggak hafal gimana? Ya sudah, nggak hafal gimana lagi? Baca. Ustadz, kabur mata, kabur katanya. Ya, jadi gimana lagi coba? Atau kadang-kadang ada pembimbing yang memang dia baiklah, udah ikut saya ya bu. Dia udah dibaca sikit-sikit, diikuti.
Begitu ikhwan. Jadi insya Allah tidak ada yang susah. Cuman memang harus sabar karena kita rame-rame, ya, rame-rame. Memang harus masing-masing memberikan khidmah. Itu ikhwah rahimanallahu wa yakum. Ya, biasa kalau rame-rame saling berebut gitu kan. Maka harus banyak sabar dengan berbagai macam tipe orang. Kan ada tipe orang itu kan ego kan. Ada yang penting dia. Orang lain mau nggak dapat terserah, penting dia dapat gitu. Demikian ikhwah. Tapi itu saja. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum muslimin innahu ghafurur rahim. Para ikhwah yang ingin bertanya dipersilakan. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WA boleh di 08 13 600 600 61 08 13 600 600 61 atau boleh juga Anda mengirimnya di nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda. Sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin mengirimkan soal, boleh Anda kirimkan di pesan WhatsApp yang ada tertera yang di televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirim langsung ke nomor 0813 600 600 61. Silakan. Ya Pak, langsung. Kalau haji tamattu atau ada umumnya tamattu. Iya, umum tamattu. Jadi dia umroh dulu baru haji. Itu biasanya haji ifrad itu emang orang-orang Pakistan gitu. Jadi kalau umroh itu bisa tidurnya pakai ihram juga? Iya, ketika haji dia pakai ihram. Selama berapa hari pakai ihram? Mulai dari tanggal 8, 9, 10 kan sudah tahallul, udah botak kan, udah tahallul, ya udah boleh pakai pakaian. Makanya ada yang menyediakan pakaian ihramnya dua set untuk ganti. Ada yang enggak, udah biarkan aja. Orang haji kok bau lah, cuman lagi. Demikian. Dan saya kira enggak pula bau di situ, enggak tahu. Keringat kita macam keringat kering gitu aja. Ya, keringat kering gitu aja. Waktu itu saya nggak pernah pula dengan kawan-kawan kok ada yang bau, nggak ada. Beda kalau dia kentut ya itu beda lagi lah ceritanya. Tapi kalau dia bau badan nggak ada juga, kering nggak tahu kenapa. Kita keringat tapi panas tapi kering gitu. Allahu a'lam. Ya mungkin di sana karena udaranya udara kering kan. Ya. Kalau safar itu boleh kita ngomong. Apa yang antum bilang? Ikhwah, untuk umroh ya, sekali safar sekali umroh ya, sekali safar sekali umroh. Memang masalah ini ada khilafiyah dengan para ulama tentang bolehkah sekali safar itu umroh berkali-kali. Seperti Syekh bin Baz, kalau saya tidak silap ya, salah, itu beliau membolehkan berkali-kali. Tapi yang rajih bahwasanya Allahu a'lam bissawab, umroh itu sekali untuk sekali safar. Apa dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan boleh berkali-kali? Itu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini beliau bersafar juga, berumrah juga hanya sekali. Demikian ikhwah. Jadi yang rajih Allahu a'lam bissawab, yang lebih kuat kita lihat dari dalil-dalilnya, Allahu a'lam bissawab, umroh dalam sekali safar, satu kali umroh. Dan ini bukan pesan travel ya, supaya dia bolak-balik umroh, bukan. Demikian. Ya Allahu a'lam. Ada lagi? Karena Rasulullah SAW itu kan perginya kan ke Mekah tuh kadang-kadang sampai 15 hari gitu kan. Tapi tidak ada riwayat beliau berkali-kali. Para sahabat juga pergi umroh nggak disebutkan berkali-kali. Pergi sekali, ya udah selesai. Itu. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ana ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan sebagai ikhwan jika saat nazar 1 dan 2 ke akhwat pihak keluarga berbincang tentang harta terus? Nazar 1 dan 2. Oh, ada part 1 part 2 nazarnya. Jika saat nazar 1 dan 2 kepada akhwat pihak keluarga akhwat berbincang tentang harta terus, indikasi apa yang bisa kita simpulkan dari sini?
Ya antum lah lebih tahu karena antum yang berbicara. Terkadang kan ada keluarga itu bicara masalah harta, memang dia lihat dia ingin menjajaki ini orang punya duit apa tidak. Bisa nggak kira-kira dia menafkahi anakku? Ikhwah, wajar orang tua membesarkan anaknya dari bayi sampai umur 20 tahun, 25 tahun, kemudian diserahkan ke antum, antum bokek nggak punya apa-apa. Makan apa? Jadi nanti kamu kerja apa? Nah, saya nggak punya kerjaan pak. Jadi makannya pakai apa? Tawakkal ala Allah gitu. Kalau antum punya anak gadis diserahkan untuk orang seperti ini? Kan tidak. Minimal ada kerjaan gitu. Walaupun tidak harus pegawai kan. Apa? Jualan pak, jualan es cendol. Kan ada pekerjaan namanya. Tapi kamu apa kerjaan? Nggak ada pak, nggak kerja apa-apa. Nganggur, iya. Terus kamu kerja apa nanti? Nengok nanti lah pak. Kalau sudah kawin apa? Ngeri lah orang mau merencanakan anak gadisnya. Tengok nantilah pak, tawakal Allah. Nanti kalau sudah nikah baru saya pikirkan. Astagfirullah. Jadi lihat dia bicara itu melihat memang betul-betul dia bicara memang. Nah kan nampak orangnya matre tentang bicara masalah harta dengan memang dia melihat ini orang tanggung jawab apa tidak. Demikian ikhwah. Ya. Jadi itu semua antumlah yang tahu, yang bisa menilainya. Mohon bertanya Pak Ustadz, apakah sama rukun haji dengan rukun umroh? Beda. Umroh kan tidak umroh itu tidak ada tidak ada wukuf, ya kan? Umroh juga tidak ada melontar, jumroh. Beda dengan haji, jauh beda ikhwah. Jauh beda. Umroh itu kan ambil miqat, berihram, kemudian tawaf, setelah tawaf sa'i, tahallul, selesai. Haji kan panjang, ya. Haji panjang, ambil miqat, berihram, kemudian bertolak ke padang Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian nanti ke Mina, tanggal 10-nya nanti melontar, kemudian di sana ada potong hewan, kemudian tahallul, ada tawaf ifadah. Besok lagi melontar lagi, kan banyak perbedaannya ya antara haji dan umroh. Ada yang mau tanya langsung silakan. Tak ada. Ustadz, apakah haji pakai dana talangan boleh? Ikhwah, kalau talangan itu talangan bank, ya bank, talangan bank itu nggak dibolehkan karena itu riba, ya riba. Mengapa demikian? Karena antum akan mencicilnya lebih daripada antum yang antum hutang. Dia kan untuk mendapatkan satu porsi, sehingga kita tahu dapat porsinya, nomor porsi kita, kan harus menyerahkan uang 25,5 juta. Ya. Udah, nanti barulah kita urus, nanti pihak departemen agama ya, mengeluarkan bagi kita porsi nomor sekian. Nanti tengoklah nanti di website mereka tahun berapa perkiraannya. Itu ikhwah. Kemudian bagi yang nggak sanggup, yang pakai talangan, dia biasanya modalnya 5 juta, 20 juta ditalangi oleh bank. Berarti dia utang berapa? 20 juta. Tapi ketika dia mencicil, itu tidak hanya 20 juta yang dibayar, lebih daripada itu. Demikian ikhwah, lebih daripada itu. Yang namanya hutang, apabila kita bayar lebih, itu namanya apa? Riba. Kullu qardin jara fi'in nafa' fahuwa riba. Semua yang namanya hutang, kalau ada untungnya, maka dia dikatakan riba. Maka dana talangan yang dari bank konvensional itu riba. Pokoknya kalau dia talangan itu kan apa arti talangan ini? Didahulukan. Utang kan berarti? Utang kan? Nah, intinya mau bank apa konvensional, mau bank apa terserah. Tengok cicilannya lebih apa tidak. Kalau lebih berarti nggak boleh. Demikian ikhwah. Terus ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengapa kita harus cari cara seperti ini? Kan Allah katakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Sungguhnya manusia itu punya kewajiban terhadap Allah untuk haji bagi siapa yang mampu.
Kan bagi siapa yang mampu. Demikian ikhwah. Ya kalau nggak mampu berarti nggak wajib. Hanya kan Rasulullah katakan man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu ajran kamilan. Barang siapa yang sudah bertekad untuk melakukan suatu amalan, tekad, misalnya antum sudah mulai tabung di rumah, pokoknya satu hari berapa, 100.000. Ini dia niatnya untuk mau haji nih, supaya bisa ambil porsi misalnya, udah tabung. Itu namanya man hamma bihasanah. Maka kalau nggak jadi dia, mungkin karena anaknya sakit, akhirnya terambil lah ini uang tabungannya untuk rencana untuk haji, terambil karena anaknya sakit atau untuk kebutuhan penting. Maka kataballahu lahu ajran kamilan, maka dituliskan untuk dia satu pahala haji penuh. Jadi dapat pahala haji. Wa man amilaha kutibalahu asyra hasanat ila sab'atu mi'ati dhi'fin. Maka kalau dia jadi melakukannya, maka akan dituliskan untuk dia 10 kali kebaikan sampai dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Itu kalau diamalkan. Demikian. Jadi antum semua harus sudah tekadkan semampu antum, tabung. Apakah di celengan, udah tekad. Tapi jangan asik dilirik-lirik aja. Benar-benar pakai celengan, congkel-congkel celengannya. Jangan dicongkel-congkel. Demikian, memang sudah bertekad ini untuk haji. Begitu. Berapa sanggupnya? Apa ikhwah? Supaya kita dapat pahala manhamma tadi itu. Ya, manhamma. Atau antum masuk, kan ada ONH misalnya kan, tabungan haji yang enggak ada pakai riba-riba, wadiah. Ya, wadiah. Udah. Demikian. Supaya dapat pahalanya. Ya, kalau qadarullah masyafa'ala ternyata Bu Asi 15 juta meninggal misalnya, ya sudahlah. Mau bilang apa lagi? Tapi kan sudah Allah catat karena kita sudah punya tekad. Ustadz, berapa lamakah kalau pergi haji itu Ustadz? Tergantung antum haji reguler apa haji plus atau haji foroda. Kalau haji plus itu hanya 10 hari. Kalau haji reguler 40 hari. 40 hari. Cukup lama. Demikian ikhwah. Jadi totalnya Mekah dengan Madinah itu 40 hari. Kalau dia kloter-kloternya terawal, dia Madinah dulu. Ya. Mungkin dia habiskan harinya di Mekah. Kalau yang kloter pertengahan ke atas, dia ke Mekah dulu. Setelah haji dihabiskan harinya ke Madinah. Itu biasanya. Kalau hajinya itu tadi, umroh berapa lama? Paling 3 jam, 4 jam selesai. Hajinya 8, 9, 10, 11, 12, 13 biar lengkap. Ya, makanya haji plus itu hanya 10 hari mereka. Karena bisa Mekah dan Madinah. Ini biasanya para pejabat-pejabat, ya kan, banyak pekerjaan. Kalau 2-40 hari kan terlalu lama. Banyak pekerjaan yang terbengkalai, begitu. Bagaimana kalau kita menanamkan modal usaha dan setiap bulan menerima keuntungan dengan termasuk riba? Ikhwah, kalau mudharabah tidak dikatakan riba. Yang dikatakan mudharabah itu kita menanamkan modal ke suatu usaha dengan catatan ada loss and profit, artinya ada kemungkinan rugi dan ada kemungkinan untung. Bagi siapa yang mau menanamkan modal hanya mau untung saja, itu riba. Kalau untung saya ambil, kalau nggak untung saya nggak mau. Nggak bisa begitu, karena nggak bisa ikhwah. Kemudian keuntungan itu kan nggak bisa. Keuntungan kita ini dipastikan 1 bulan 1 juta setiap bulan, nggak bisa. Mana bisa rezeki kita ditentukan begitu? Allah yang tentukan. Perusahaan apapun dia, sebesar apapun perusahaannya, nggak akan bisa dia pastikan bahwasanya keuntungan kita sekian setiap bulannya. Pasti sekitar, pasti ada sekitar, lebih kurang ada. Tapi kalau pasti 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, nggak akan ada ikhwan yang seperti itu. Demikian. Petani juga begitu, nggak bisa ditentukan. Pokoknya panen ini sekian ton, panen ini pasti sekian ton, nggak bisa. Pasti ada kurang lebihnya.
Nah, dikurang lebihnya itulah nanti keuntungan akan naik turun. Begitu lebih dia untung banyak, begitu kurang untungnya dikit. Begitu bangkrut dia juga bangkrut penanam modal. Tapi pengelola nggak ikut menanggung kebangkrutan duit. Kenapa? Karena dia ruginya dari sisi pengelolaan. Itu ikhwah. Ya. Jadi harus tahu juga bagaimana pelaksanaan dalam masalah mudharabah. Ya. Tapi biasanya para pengusaha supaya bisa mencari investor, ini untung kita sekian Pak. Ini kalau kita jalankan untung kita sekian Pak. Gitu kan. Untungnya cerita. Begitu jalan rugi aja ceritanya. Begitu jalan kasih rugi. Katanya untung, kok rugi-rugi aja ini gitu. Makanya itulah dia mudharabah. Ya, ada loss dan ada profit. Ada kemungkinan rugi dan ada kemungkinan untung. Satu lagi. Anda ada yang nanya langsung? Insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk haji. Ustadz, haji kan dikatakan wajib bagi yang mampu. Kriteria mampu itu yang bagaimana Ustadz? Kriteria yang mampu itu ikhwah, dia punya, kalau dia punya keluarga, dia punya dana untuk kebutuhan keluarganya yang ditinggal. Dan dia punya dana untuk dia pergi dan pulang hingga ke tempat. Itulah dananya. Ya, karena mampu. Demikian ikhwah. Ya, itu dikatakan mampu. Maka kalau seperti itu dia wajib. Adapun kalau dia perempuan tambah satu lagi, yaitu harus punya mahram. Kalau dia nggak punya mahram, maka dia dalam kategori tidak mampu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di dan para ulama-ulama muasirin yang lainnya. Itu ikhwah. Jadi kalau haji, Ustadz, saya belum beli mobil, kami rumah masih ngontrak, masa pergi haji? Ikhwah, kita sebagai suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi keluarga, bukan harus punya. Ketika kita ngontrak, itu juga sudah memenuhi kewajiban. Sisanya haji. Demikian. Jadi nggak ada yang dikatakan sanggup itu harus punya rumah sendiri, harus punya mobil. Ustadz, kami bertiga, mobilnya paling nggak 3. Kapan kalian naik haji nanti kalau begitu? Ya, kapan hajinya kalau seperti itu? Demikian ikhwah. Oke lah ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jamain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.